Shalom, perkenalkan nama saya Max Jevani Stompul dengan NIM 123400035, Teknik Telekomunikasi Angkatan 2023, kelompok 3 ingin menjelaskan tugas 2 yang berjudul Kepemimpinan dan Persepsi Diri. Kepemimpinan itu penting. John Maxwell mengatakan, leadership is influence, nothing more, nothing less. Artinya kepemimpinan itu pengaruh, tidak lebih, tidak kurang. Adapun fungsi kepemimpinan yaitu yang pertama instruksi, yaitu bagaimana cara memberikan instruksi. Yang kedua itu konsultatif, bagaimana pemimpin memberikan konsultasi dan solusi. Yang ketiga itu partisipasi, yang artinya bagaimana seorang pemimpin ikut serta dalam kegiatan yang dirancang. Yang keempat itu delegasi, di mana pemimpin dapat memindahkan tanggung jawab ke anggotanya yang lebih kompeten. Prinsip kepemimpinan yang pertama itu inklusif, di mana dapat melibatkan orang lain. Yang kedua itu efektif, dapat memanajemen waktu dan dapat diandalkan. Yang ketiga itu intensif, dapat memimpin dengan contoh dirinya sendiri. Perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan itu yang pertama, kepemimpinan memberikan arahan kepada tim. Yang kedua memberikan motivasi. Yang ketiga memberi kepemimpinan untuk kelompok formal dan informal. Yang keempat itu seorang pemimpin dapat otoritas dari pengikutnya. Yang kelima didasari pada komunikasi verbal. Manajemen yang pertama terkait dengan perencanaan dan anggaran. Yang kedua menghadirkan kontrol dan pemecahan masalah. Yang ketiga manajemen adalah untuk kelompok formal dan organisasi saja. Yang keempat, seorang manajer dapat otoritas dari positifnya dalam organisasi tersebut. Yang kelima, lebih didasari pada komunikasi tertulis. Apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan berasal dari pengaruh sosial, bukan otoritas atau kekuasaan. Gelar tidak selalu membuat seorang menjadi pemimpin. Ada banyak gaya dan jalan menuju kepemimpinan yang efektif. Berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Kepemimpinan adalah proses atau kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam diri sendiri itu, kita penting mengetahui tentang self-direction, self-management, self-planning, self-control, dan terakhir self-monitoring. Tips dalam mengembangkan kepemimpinan. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, menerima ide dan peluang baru. Yang ketiga, memahami dan menyadari diri. Yang keempat itu menghormati orang lain. Yang kelima, mentorship. Persepsi diri adalah proses seorang sadar akan sesuatu dalam indera, pengamatan atau penafsiran mengenai suatu objek atau peristiwa tertentu. Atau singkatnya, persepsi itu adalah sudut pandang setiap orang. Faktor-faktor mengaruhi persepsi. Yang pertama sudut pandang, yang kedua itu kelengkapan data, yang ketiga pendidikan, yang keempat lingkungan, yang kelima penarikan kesimpulan, yang keenam pengalaman, yang ketujuh suasana hati. Ciri-ciri dari persepsi itu yang pertama bersifat subjektif, yang kedua belum tentu benar, yang ketiga logis atau tidak, yang keempat itu bisa saling berpendapat. Bentuk dari kegagalan persepsi yaitu yang pertama kesalahan atribusi, di mana proses internal dalam diri untuk memahami penyebab perilaku orang lain. Yang kedua itu merujuk pada fakta begitu kesan mengeluh terhadap seseorang. Bentuk dan kegagalan persepsi. Yang pertama stereotip, yaitu menaruh prasangka pada orang. Terus prasangka, yaitu konsekuensi hukuman, dan prasangka adalah sikap yang tidak adil pada orang lain atau kelompok. Gaya kepemimpinan yang ingin saya gunakan jika saya menjadi seorang ketua himpunan adalah gaya kepemimpinan karismatik. Dalam tipe karismatik, pemimpin akan menonjol gaya kepemimpinan yang berkarisma untuk menarik dan menginspirasi serta banyak berkomunikasi dengan bawahannya sehingga bawahannya akan dengan senang hati
melakukan apapun yang dibutuhkan pemimpin. Alasan saya memilih ini supaya tidak ada kalimat seperti pemimpinnya aja nggak becus, apalagi bawahannya. Sekian video tugas dari saya akhiri dengan terima kasih.